Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ristikawati, NIM 18059169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO 9000, yang dimana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah manajemen kualitas. Banyak orang yang mengatakan bahwa ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. Padahal ISO bukan merupakan singkatan. ISO berasal dari bahasa Yunani isos yang berarti sama. Penggunaan kata ISO agar mempermudah dalam penyebutan untuk International Organization for Standardization. Berdasarkan pertimbangan beraneka ragam budaya dan bahasa dari negara-negara di seluruh dunia, pengertian dari ISO sendiri adalah organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Jadi ISO merupakan sebuah organisasi bertaraf internasional yang khusus bergerak dalam bidang standarisasi. Lalu untuk pengertian ISO 9000 sendiri adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO-TC. ISO-TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO-TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Berikut adalah beberapa hal yang direvisi. Yang pertama adalah adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. Yang kedua, adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas, tersimpannya data dan arsip penting dengan baik, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Sebuah perusahaan atau organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam ISO 9000 berhak mencantumkan label ISO 9000 Certified atau ISO 9000 Register. Sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Sertifikasi hanya menyatakan bahwa bisnis proses yang berkualitas dan konsisten dilaksanakan di perusahaan atau organisasi tersebut. Walaupun standar-standar ini pada mulanya untuk pabrik-pabrik, saat ini mereka telah diaplikasikan ke berbagai perusahaan dan organisasi termasuk perguruan tinggi dan universitas. Lalu ISO 9000 sendiri mencakup standar-standar berikut. Yang pertama adalah ISO 9000 Quality Management System, Fundamentals and Vocabulary, mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu atau SMM. Yang kedua, ISO 9001 Quality Management System Requirements, ditujukan untuk digunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang, atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Implementasi standar ini adalah satu-satunya yang bisa diberikan sertifikasi oleh pihak ketiga. Yang ketiga yaitu ISO 9004 Quality Management System Guidelines for Performance Improvements, mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus. Bagian ini memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama. Standar ini tidaklah ditujukan sebagai panduan untuk implementasi, hanya memberikan masukan saja.
Masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000, di mana banyak juga di antaranya yang tidak menyebutkan ISO 9000 sekian-sekian seperti di atas. Beberapa standar dalam area ISO 10000 masih dianggap sebagai bagian dari kumpulan ISO 9000. Sebagai contoh, ISO 10007 yang mendiskusikan manajemen konfigurasi, di mana di kebanyakan organisasi adalah salah satu elemen dari sistem manajemen. Dan seperti halnya organisasi lainnya atau pada umumnya, ISO juga mempunyai suatu tujuan. Adapun tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional menurut M.N. Nasution 2001. Lalu ada juga beberapa tujuan utama dari ISO 9000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Organisasi dapat memberi keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Lalu yang ketiga, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk dan jasa yang dijual. ISO 9000 Business Standard membantu menciptakan suatu sistem mutu internal dan memantau kualitas sistem yang ada. Untuk mengembangkan sistem mutu ini, bisnis harus terlebih dahulu mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan kontrol kualitas. Langkah berikutnya adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan perubahan. Setelah itu, mereka harus menerapkan standar untuk update dan mengelola proses kualitas baru mereka. Sertifikasi ISO 9000 memberikan beberapa manfaat yang dapat mempengaruhi hampir semua kegiatan perusahaan. Keuntungan berkisar dari peningkatan perawakannya dengan penghematan operasional bottom line. Dari sekian banyak manfaat termasuk peningkatan pemasaran, pengurangan biaya operasional, kontrol manajemen yang lebih baik, komunikasi internal yang ditingkatkan, pengurangan resiko, kewajiban produk, dan layanan pelanggan yang ditingkatkan. Dan untuk manajemen mutu, ISO 9000 standar membutuhkan total 20 elemen atau bagian. Mereka termasuk tanggung jawab manajemen, sistem manajemen mutu, order entry, desain, pengendalian dokumen dan data, pembelian, produk kontrol yang disediakan oleh pelanggan, identifikasi produk, dan trackability. ISO 9000 sendiri sangatlah penting karena orientasi seluruh dunia. Ini telah menjadi pilihan logis dari semua organisasi yang melakukan bisnis internasional. Dan bagi pelanggan yang ingin standar kualitas internasional, saat ini Badan Nasional dari lebih 120 negara mendukung standar mutu ISO 9000. ISO 9000 adalah seri standar sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Ribuan organisasi dan perusahaan menggunakan standar ini untuk membangun sistem manajemen mutu yang efektif. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang ISO 9000 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, seri standar ISO 9000 merupakan serangkaian standar dan pedoman yang memiliki reputasi global sebagai dasar untuk pembentukan sistem manajemen mutu atau SMM. Yang kedua, penerapan semua standar yang diterbitkan oleh ISO, termasuk standar ISO 9000, bersifat sukarela. Lalu yang ketiga, pada seri ISO 9000, semua standar dapat dilaksanakan tanpa sertifikasi. Setiap bisnis dapat menggunakan modal dari standar untuk meningkatkan sistem manajemen mutu. Yang keempat, banyak negara telah mengadopsi seri standar ISO 9000 dan juga telah disesuaikan sistem penomoran untuk standar nasional mereka. Misalnya di Inggris, ISO 9001 disebut sebagai BS IN ISO 9001 2015, dengan BS sendiri untuk British Standard dan IN untuk Eropa Norm. Di Indonesia diadopsi menjadi SNI ISO 9001 2015 dengan SNI merujuk pada Standar Nasional Indonesia. Lalu yang kelima,
Setiap organisasi, terlepas dari jenis produk atau jasa yang mereka tawarkan, bisa menggunakan ISO 9000 sebagai pedoman mereka untuk menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen mutu. Yang keenam, ISO 9001 menyediakan pendekatan proses pada saat pelaksanaannya, yang memungkinkan SMM untuk terhubung dengan proses organisasi lainnya, dan fokus pada perbaikan terus-menerus, dan kepuasan pelanggan akan menyebabkan peningkatan kinerja bisnis. Lalu yang ketujuh, ISO 9001 menentukan apa yang harus organisasi lakukan, tetapi tidak bagaimana mereka harus melakukannya. ISO 9001 memberikan fleksibilitas yang besar bagi setiap perusahaan, besar atau kecil, untuk menggunakan standar ini. Yang kedelapan, adanya kebutuhan industri spesifik terhadap manajemen mutu menciptakan modifikasi ISO 9001 untuk menciptakan standar organisasi di otomotif, telekomunikasi, aerospace, peralatan medis, minyak dan gas, dan sektor teknologi. ISO TS 16949. Lalu untuk perangkat medis, ISO 13485. Untuk bahan kemasan primer untuk produk obat, yaitu ISO 15378. Lalu untuk industri petrokimia, minyak dan gas alam, ISO TS 29001. Lalu untuk industri telekomunikasi, TL 9000. Dan terakhir untuk aerospace industry, AS 9100, AS 9110, dan AS 9120. Lalu yang ke-9, sertifikasi SSM oleh badan sertifikasi terakreditasi menghasilkan kepercayaan di antara pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan bahwa organisasi mampu memasok produk dan jasa secara konsisten sesuai dengan yang kepatuhan terhadap standar ISO dapat dipublikasikan untuk mendapatkan akses pasar di luar negeri karena banyak pembeli yang menempatkan perhatian khusus pada standar ini. Ya, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai ISO 9000. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.